Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatimatul Zahra, mahasiswi IAIN Madura, program studi Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial semester 6. Saya di sini akan menjelaskan tentang peran gender dalam masyarakat untuk memenuhi mata kuliah kajian gender yang diampu oleh Ibu Anistiana. Seperti yang kita tahu, bahwa peran itu dapat diberikan, diwariskan, ataupun diusahakan. Nah, dalam perbincangan mengenai peran gender pun demikian. Ada yang beranggapan bahwa peran laki-laki dan peran perempuan itu terwariskan sesuai statusnya secara biologis, sehingga perempuan itu secara fisik lebih lemah. Nah, maka seharusnya perempuan itu berperan di sektor domestik ataupun di dalam rumah, yang secara fisik mereka itu akan terlindungi. Namun sebaliknya, peran laki-laki itu otomatis diwariskan oleh statusnya secara biologis yang kuat dan perkasa. Nah, sehingga mereka itu lebih tepat bila berperan di luar rumah ataupun di sektor publik. Oleh karena itu ya nampak bahwa peran gender ini merupakan konstruksi sosial dan budaya dari masyarakat, yaitu peran yang determinasi oleh nilai, norma, dan aturan yang ada dalam masyarakat tersebut. Gender di sini mengacu pada tuntutan, peran, serta posisi seseorang di lingkungan sosial yang ada di masyarakat terkait identitas seksualnya. Perilaku terkait gender di sini disebut sebagai gender expression. Contohnya ya, laki-laki itu harus terlihat lebih tegas, kuat, dan pencari nafkah untuk keluarganya. Sementara perempuan di sini harus lebih lembut, ramah, dan mampu mengasuh anak-anaknya di dalam rumah. Nah, contoh tersebut adalah penjelasan tentang gender dalam perspektif tradisional, di mana kan pada saat ini peran gender itu di masyarakat, terutama ya di kota-kota besar itu kebanyakan yang sudah lebih luas dan sangat tergantung dari situasi serta konteks masyarakat modern. Nah, gender di sini dapat dijelaskan dengan terminologi maskulin dan feminim. Gender di sini adalah konstruksi sosial yang terbentuk di suatu kelompok atau budaya tertentu yang dinamis dan selalu bisa disesuaikan dengan perkembangan zaman. Untuk penghapusan ketidakadilan gender itu salah satunya dengan menerapkan perspektif sensitif gender di berbagai kehidupan. Menurut Karl Marx, perspektif sensitif gender itu ditandai dengan pemahaman bahwa peran laki-laki dan perempuan itu tidak ditentukan oleh biologis, namun lebih dibentuk oleh sistem sosial. Oleh karena itu, peran laki-laki dan perempuan itu bersifat kontekstual atau berbeda dari satu kelompok sosial dengan kelompok sosial yang lainnya. Bisa berubah dari waktu ke waktu ataupun bisa dipertukarkan. Nah, pemahaman bahwa definisi gender dan perannya yang diletakkan pada perempuan dan laki-laki itu lebih ditentukan oleh struktur ekonomi, pemerintah, dan proyek-proyek sosialnya, agama, budaya, dan hubungan dinamis antar elemen-elemen tersebut. Bahwa perempuan dan laki-laki itu memiliki pengalaman yang berbeda berdasarkan jenis kelaminnya. Pengalaman ini termasuk dalam kegiatan harian, akses dan kontrol terhadap research dan benefits. Pemahaman bahwa perempuan sama seperti laki-laki adalah kelompok yang heterogen. Maksudnya adalah tiap individu laki-laki dan perempuan itu memiliki pengalaman yang berbeda berdasarkan kelas, ras, etnik, agama, status sosial, dan orientasi seksualnya. Julia Klevers-Mose memaparkan dalam bukunya yaitu Gender dan Pembangunan bahwa bagi perempuan di seluruh dunia itu pekerjaan rumah tangga apapun bentuknya merupakan bagian penting dari peran gendernya. Peran gender ini merupakan aktivitas di mana kaum perempuan, terutama jika memiliki anak, akan mencurahkan segenap energi dan perhatiannya sebagai ibu. Kembali ke persoalan tadi ya, kemudian muncul pertanyaan, apakah peran menjadi ibu itu merupakan alamiah atau konstruksi sosial? Nah, secara alamiah, perempuan itu telah dilengkapi dengan organ yang berfungsi untuk melahirkan anak. Artinya, hanya kaum perempuan saja yang dapat mengandung, melahirkan, dan menyusui anaknya. Oleh karenanya ya nampak bahwa secara akal sehat menjadi ibu itu merupakan hal yang alamiah. Akan tetapi, menurut Julia di sini, istilah ibu adalah istilah sosial seperti halnya mama, ibu, bunda, emak, dan lain-lainnya itu merupakan sebuah konstruksi manusia. Tidak dapat dipungkiri bahwa mengandung, melahirkan, dan menyusui itu adalah aktivitas alamiah bagi kaum ibu.
Menurut Skenzoni Zinovac dalam bukunya Family Education Making, A Development Sex Role Model, bahwa peran gender itu dibagi menjadi 4 preferensi yang bermuara dari keluarga, yaitu preferensi untuk peran ayah, peran ibu, preferensi untuk peran istri, dan preferensi untuk peran suami. Di mana dalam hal ini akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya, yaitu Riswanda Irawan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.